Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rojit Service. Jadi sekarang kita akan belajar bersama tentang Sub Slim Protect, alias nyala sebentar kemudian mati lagi. Ini kelihatannya kasus langka, jadi akan saya coba upload agar bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi awalnya kalau kita nyalakan, indikator akan menyala, kemudian hidup sebentar dan kembali redup, alias protect. Oke, jadi untuk protect seperti ini kita tidak usah pusing ataupun rumit. Nah, kita mengikuti alur saja. Jadi pertama kali yang akan kita cek adalah jalur vertikal. Nah, ini kebetulan TV-nya sudah saya balik, jadi saya tidak langsung ke fokus intinya. Kenapa? Karena nanti agar kalian bisa paham, kita sama-sama belajar tentang TV Sub Protect. Jadi kita akan sering sekali menyical ataupun menyocokkan listrik ini untuk mengetahui Sub Protect. Kenapa? Karena untuk B+ normal, ini dari B+ ini untuk tegangan dari kaki trapo yang B+, dia normal sampai ke kaki playback. Jadi intinya playback ini mempunyai dua jalur primer dan juga sekunder. Jadi primernya adalah B+ dengan kolektor. Nah, seperti trapo ini, sama seperti trapo ini, cuman dia pemisahnya primernya di B+ juga kolektor, sehingga keluarnya nanti 26 volt ke IC vertikal, ABL 180, heater dan lain sebagainya. Jadi intinya keluarnya itu berbeda dengan TV Cina. Kalau TV Cina vertikal ngambilnya dari sini langsung, kalau TV Sub dia harus playbacknya nyala dulu. Jadi kita akan sering menghidupkan ini. Kenapa? Karena kita mengecek sesaat ketika nyala, jadi langsung saja, tidak usah berbasa-basi. Cobalah kita untuk analisa bersama, kita cek B+ dulu, kita nyalakan. Oke, normal 125, kemudian turun lagi. Langsung kita menggunakan skala 50, kita menuju IC vertikal, kita cari. Nah, di sini ada diodanya di sini. Ini normalnya 26 sampai 28. Colok, hidup 26 dan kembali 0. Oke, tegangannya normal. Kemudian out vertikalnya kita ukur di kaki yoke ini yang ada 4, 2 horizontal 2 vertikal. Kita pasang di vertikalnya salah satu saja. Ini normalnya harus setengah dari input tadi. Jadi inputnya tadi 26, berarti ini sekitar 13 sampai 15 volt. Kita cek lagi. Oke, 15 dan kembali turun. Jadi vertikal sehat, jangan diotak-atik. Lanjut kita ke tegangan. Ini ABL ini pakai AC atau tegangan 180 dulu. Ini yang ada garisnya ini hitam, dia ada dioda, kemudian ada elko 47 mikro 250 volt. Kita ukur di kaki elko nya sini. Karena ini tegangannya 180, kita gunakan 250 volt. Oke, kita hidupkan. Berapa tegangannya? Lulu, sangat kecil sekali, cuman sekitar 50 volt dan kembali 0. Kita cek lagi, coba hidupkan lagi. Tegangannya tetap cuman sekitar 60 volt dan kembali normal, kembali 0. Ya otomatis kalau TV Sub ada tegangan yang nggak ada beres seperti ini, langsung protect, dan itu bikin pusing kepala. Jadi di sini kita belajar elko. Elko nya
kita menggunakan ESR, tapi di sini elko-nya masih sehat bugar. Nah, coba kita cek, ini menggunakan ESR dan kita ukur elko-nya. Nah, masih anteng, elko-nya masih mantok, dan ini menjadi PR kita bersama bagaimana caranya tegangannya bisa timbul sekitar 180 volt, sedangkan ini enggak timbul ataupun tidak sampai, hanya sekitar 60. Jadi untuk kasus seperti ini sudah positif, atau gini saja, karena di sini tegangan 180 tadi masuk menggunakan resistor dan ada dioda, kemudian ada elko. Jadi kita lepas dulu nih R-nya, ini R penghubungnya nih. Dia menggunakan R penghubung untuk jadi 180 volt. Kita copot dulu. Oke, ini resistornya. Nah, setelah kita copot, berarti tegangan yang dari playback ini otomatis AC. Kita akan menggunakan AC, skala AC, dan akan kita ukur berapa tegangan AC dari kaki playback ini, pin 180 volt. Nah, karena tidak keluar, ya otomatis kita harus colok lagi listriknya, karena sesaat dia timbulnya. Oke, sangat kecil, malah tidak sampai 50 volt. Jadi kalau seperti ini kasusnya, sudah kita lepas R-nya masih drop, malah di bawah 50 volt, berarti positif, playbacknya ini rusak. Tetapi untuk malam ini saya akan mencoba tidak ganti playback, tapi kita akan memodifikasi tegangan video 180 volt sendiri, sehingga bisa sampai di sini nanti bisa keluar tegangan 180 volt dan TV mudah-mudahan bisa nyala. Akan kita modifikasi atau membuat tegangan sendiri, tegangan 180 volt. Oke, jadi pertama kali akan kita siapkan kabel. Kita cari B+ dulu, yaitu nomor 2 seperti ini. Oke, setelah jadi, kita akan masukkan kabel ini ke atas. Oke, kemudian kita akan balik mesin. Kita akan lilit. Jadi untuk hitung-hitungan lilitnya kita akan menghitung sekitar 5 volt 1 lilit di batang perit ini. Jadi pertama kali akan kita masukkan dari dalam 1, 2, jadi hitungannya dari B+ sudah 125, nanti akan kita tambah menjadi sekitar 140 mungkin atau 130. Nanti setelah difilter menggunakan elko, mudah-mudahan bisa menjadi 180 sekitarnya atau 170 lebih. Tiga, 4. Oke, coba kita lilit dulu 5 lilitan. Kemudian ujungnya ini kita masukkan ke bawah. Oke, maka akan ketemu
Atau gini saja, sebelum kita pasang di resistornya, kita lihat tegangannya dengan 5 lilit tadi berapa volt yang didapat. Langsung kita nyalakan lagi. Oke. Wih, sudah lewat 250 volt. Sangat tinggi ini, berbahaya berarti bisa kita kurangi lagi ini lilitannya. Ini tegangannya masih berbentuk AC, belum DC. Oke, kan kita ukur lagi, kita nyalakan juga TV-nya. Oke, 2 lilit saja. Setelah mencapai 2 lilit, kemudian kita akan pasang di jalur resistor yang kita copot tadi. Jadi untuk pemahamannya seperti ini, kita perdekat dulu. Jadi 180 volt dia akan masuk ke sini, kemudian ada resistor sudah kita lepas, berarti kita masangnya di sini setelah resistor atau sebelum dioda ini. Oke. Kita akan ukur lagi tegangannya setelah lewat dari dioda, atau di sini saja di kaki elko-nya ini. Oke, sudah hampir 150 dan ini tidak protek, tapi masih kurang lilitannya ini. Tapi TV ini tidak protek. Coba kita intip gambarnya, dengan kita menyuntik masih seperti itu. Dan TV-nya masih gelap karena tegangannya kurang. Oke sobat, jadi setelah beberapa lilit saya tambah lagi, timbul kasus baru. Ini sudah saya lilit, tapi ternyata TV malah mati total, tidak bisa nyala, dan didapati transistor horizontalnya malah mati, indikatornya tidak nyala. Jadi kesimpulannya, kita membuat tegangan 180 volt dengan cara melilit ini tidak disarankan, alias bisa merusak komponen yang lain karena beban B+ akan sangat berat. Jadi kesimpulannya, kita harus membeli playback yang baru agar TV bisa normal kembali. Jadi seperti ini pembelajarannya, mudah-mudahan bisa kita mengerti dan dipahami. Terima kasih sudah menonton konten kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Korban.